62% dilakukan di rumah dan sekolah. Ironis sekali, ini rumah dan sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak, malah 62%, lebih dari 50% terjadi di rumah dan sekolah. Ibu menganiaya dua anak kandungnya yang berusia 6 dan 11 tahun di Medan, Sumatera Utara. Yang menjadi bukti karena mengandung unsur kekerasan. Bunuh Ibu Tiri di Pontianak, sempat hilang ternyata dibungkus dalam karung. Dari pemeriksaan terduga pelakunya adalah Ibu Tiri. Sebuah kasus kekerasan pada anak di tempat penitipan anak terbongkar. Rekaman terlihat seorang pengasuh balita tersebut menyodokkan sendok ke mulut korban gara-gara korban tak mau makan. Seperti kasus yang baru saja terjadi di Kebonjeruk, Jakarta, tentang ibu yang mengaku menyiksa anaknya sendiri hingga tewas karena kesal sang anak sering mengompol. Padahal, mengompol pada anak adalah bagian dari tumbuh kembang yang normal di dunia kedokteran. Tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak hampir mencapai 5.000 kasus. Yang mengejutkan, keluarga dan rumah tangga adalah salah satu sumber lokasi kekerasan tersebut. Kekerasan pada anak di lingkungan keluarga kerap terjadi, bahkan hingga menelan korban jiwa. Lalu bagaimana agar kasus seperti ini tidak kembali terulang? Apa yang perlu diantisipasi? Pemirsa, malam ini kami akan membawakan Anda pada sebuah kisah yang menggugah hati tentang penganiayaan anak yang kembali dengan korban. Seorang wanita, sebut saja Anya, selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan di bawah tekanan ibu yang kasar. Namun, hari ini Anya akhirnya mengangkat suara dan membawa kasusnya ke ranah hukum dengan harapan mendapatkan keadilan. Kini, kita akan melihat lebih dalam kasus ini dari berbagai kasus sudut pandang. Dari korban, penegak hukum, hingga pengadilan. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Sidang penganiayaan ibu terhadap anak dengan tersangka atas nama Elena dinyatakan dibuka. Baik, kita akan mulai dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan korban. Saya mengingatkan semua pihak untuk berbicara sesuai fakta dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Dengan ini, sidang saya buka dengan menggunakan terbuka untuk umum. Tersangka harus memasuki ruang sidang. Apakah semuanya sudah siap? Kami siap yang mulia. Ya. Kita mulai dengan mendengarkan pernyataan dari tersangka. Saudari Elena, silakan ceritakan apa yang terjadi pada saat kejadian. Yang mulia, saya menyesal. Saya tidak pernah ada niatan untuk menyakiti anak saya. Waktu itu kondisi emosi saya sedang melonjak sehingga saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Tapi yang mulia, saya benar-benar menyesal. Saya memukulnya yang mulia. Saya tahu itu salah,
Tapi saat itu saya tidak bisa untuk mengendalikan emosi saya. Tindakan Anda tidak bisa dibenarkan, terutama karena Anya adalah anak Anda sendiri. Sekarang kita beralih ke pihak korban. Anya, apakah kamu ingin memberikan kesaksian mengenai apa yang terjadi? Yang mulia, ibu sering memarahi saya, tapi kali ini ibu berbeda. Ibu terus-menerus memukuli saya. Saya tidak tahu kenapa. Saya hanya takut, dan setelah itu saya merasakan sakit. Yang mulia, berdasarkan keterangan korban, tindakan terdakwa telah menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban masih sangat muda dan seharusnya tidak mengalami perlakuan seperti itu dari orang tua kandungnya. Kami mohon agar ini menjadi pertimbangan dalam sidang nanti. Yang mulia, saya hanya ingin mendisiplinkan anak saya. Tidak ada yang paham kondisi saya waktu itu. Mereka hanya melihat dari satu sisi saja. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk Anya, tapi saya malah diperlakukan seperti ini. Trauma yang dialami Anya tidak akan sembuh begitu saja. Kami meminta agar tersangka diberikan hukuman yang setimpal demi mencegah kejadian serupa terulang, baik kepada Anya maupun anak-anak lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Sidang hari ini saya tunda, hingga waktu yang akan ditentukan untuk menyusun putusan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak anak. Sidang selesai. Agenda hari ini adalah menghadirkan saksi serta barang bukti yang ada. Selasa 29 November 2024 dengan nomor registrasi 200/pidana kasus -2024 Pengadilan Kota Bekasi atas kasus penganiayaan ibu dan anak. Dengan ini sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saksi dimohon memasuki ruang sidang. Saksi memasuki ruang sidang. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan dari para pelaku? Silakan beri keterangan yang sebenarnya. Pada malam itu, saya tidak sengaja mendengarkan suara teriakan dari rumah korban. Lalu saya mengambil rumahnya untuk mendengarkan atau memastikan suara teriakan tersebut. Saudara tersangka, apakah benar dikatakan oleh saksi? Ya, betul yang mulia. Seperti yang saya katakan pada sidang sebelumnya, bahwa yang saya lakukan hanya untuk mendisiplinkan anak saya. Luka yang didapat oleh Anya tidak menimbulkan apapun baginya. Mohon izin yang mulia, saya ingin mengajukan keberatan karena tindakan yang dilakukan oleh tersangka tidak dapat dihindarkan. Terlebih, pukulan yang dilakukan oleh tersangka pada wajah korban meninggalkan luka lebam dan juga adanya trauma yang mendalam. Kami memiliki bukti medis yang mendokumentasikan luka-luka yang diderita klien saya. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, kami menuntut saudari Elena sebagai terdakwa menurut pasal 80 dan pasal 76C. Pelaku penganiayaan anak dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan gaji miring atau denda paling banyak 72 juta. Atas nama terdakwa Elena Pratili, kami jatuhi hukuman denda 10 juta. Dengan ini sidang perkara pidana dengan nomor register 200/pidana kasus -2024 Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan kasus penganiayaan ibu terhadap anak dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih telah menyaksikan laporan kami malam ini. Kami akan terus mengikuti perkembangan hukum di negeri ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang menyakiti dan meninggalkan luka mendalam. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Jika menyaksikan penganiayaan, jangan ragu melapor ke pihak berwajib. Langkah ini bukan sekedar tindakan, tapi bentuk kepedulian yang bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. They say there are 5 stages of grief. Denial. Anger. Bargaining. Udah. Depression. And acceptance. Ibu ya Allah, Bu, tahu nggak Bu, saya dari tadi itu ada itu di, aduh siapa namanya, si Anya dipukulin Bu, aduh ya Allah, kapok Ibu. Sekarang tadi telepon Ini ya. It's the motherfucking D. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ini advokat kok sama ini berduaan ini. Iya. Tadi yang mau dibawa polisi. Oke, Bos. A few moments later. 겁이 나서 시작조차 안 해봤다면 그댄 투덜대지 마라 좀. GG.